Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Sejarah Gunung Pulau Sari. Ada sebuah cerita unik yang ditulis di serat Tantu Panggelaran tentang asal-muasal Gunung Pulau Sari. Jadi zaman dulu ada gunung yang sangat tinggi menjulang, bahkan tingginya itu menembus ke langit, di mana di puncak gunungnya itu tinggallah sang dewa Siwa. Para dewa yang ada itu sempat memperhatikan Pulau Jawa, pulau tempat kita tinggal ini. Ternyata dulu Pulau Jawa itu masih sangat kosong dan belum ada isinya. Namun Pulau Jawa ini adalah pulau yang sangat elok, pulau yang sangat indah. Karena itu Pulau Jawa ini disebut Java Dwipa, yang artinya pulau yang sangat elok. Kemudian para dewa, termasuk Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahma, itu merencanakan mau mengisi Pulau Jawa kita yang tercinta ini. Mau diisi apa? Ya jelas mau diisi gunung. Jadi mereka itu memotong Gunung Mahameru yang sangat tinggi, dan kemudian potongan itu mereka bawa ke Pulau Jawa ini. Namun karena yang mereka bawa itu adalah gunung, ya mereka agak sedikit kesusahan. Kemudian sang Dewa Wisnu berubah menjadi naga dan memilihkan tubuhnya ke Gunung Mahameru. Sementara itu Dewa Brahma merubah tubuhnya menjadi kura-kura, di mana gunung yang mau dibawa ke tanah Jawa itu diletakkan di atas punggung kura-kura dan dililit dengan naga. Kemudian mereka dibantu oleh dewa yang lainnya, seperti Dewa Bayu, dibantu juga oleh para bidadari dan bidadara, dan juga dibantu oleh Gandharwa. Mereka semuanya bergotong royong membawa penggalan Gunung Mahameru itu ke tanah Jawa. Sesampainya di tanah Jawa, gunung itu diturunkan bluk di sisi paling barat Pulau Jawa di daerah Banten. Gunung itulah yang kemudian disebut sebagai Gunung Kelasa atau Gunung Kailasa, yang artinya bersinar-sinar. Karena setelah mereka itu menurunkan penggalan Gunung Mahameru ke sisi paling barat Pulau Jawa itu, para dewa pun memijaki tanah itu. Dan seketika tanah itu langsung bersinar-sinar. Maka dari itulah gunung itu disebut Gunung Kelasa atau Gunung Kailasa, yang artinya bersinar-sinar. Namun karena yang diberi gunung hanya sisi paling barat saja, sisi paling timur pun kemudian jungkit naik ke atas. Kemudian para dewa pun berinisiatif untuk memenggal lagi Gunung Kelasa itu, dan penggalannya akan mereka taruh di sisi timur Pulau Jawa. Ketika para dewa membawa penggalan gunung dari potongan Gunung Kelasa tadi, ternyata gunung yang mereka bawa ke arah timur itu berguguran jatuh di wilayah timur, di mana guguran gunung yang jatuh di wilayah timur itu akan menjadi jajaran gunung yang sangat banyak di wilayah Jawa Timur, seperti Gunung Katong, Gunung Wilis, Gunung Kampot atau Gunung Kelut, Gunung Kawi, Gunung Arjuno, Gunung Kemukus, Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan, dan yang terakhir adalah Gunung Semeru. Sebelumnya Gunung Semeru itu bernama Gunung Nisada, yang artinya adalah kuat dan kokoh. Karena gunung itulah yang menjadi penyeimbang di Pulau Jawa. Alhamdulillah Pulau Jawa akhirnya bisa menjadi seimbang, dan ada juga bermacam-macam gunung yang indah yang bisa kita daki. Namun yang pada awalnya gunung yang ada di sisi paling barat Pulau Jawa itu adalah Gunung Kelasa atau Gunung Kailasa. Seiring berjalannya waktu, gunung itu ditumbuhi banyak sekali tanaman Pulau Sari atau tanaman palasan, atau dalam nama latinnya adalah Alyxia stellata. Banyak sekali tumbuhan Alyxia stellata di daerah pegunungan Kailasa. Maka dari itu gunung yang semula bernama Gunung Kailasa atau Gunung Kelasa dirubah menjadi Gunung Pulau Sari. Gunung Pulau Sari ini disebut sebagai gunung yang sangat keramat, bukan karena banyak roh gentayangannya, namun di gunung inilah adanya sentra religi yang berbau dengan unsur kepercayaan dan juga keagamaan. Jadi dulu di puncak gunung ini ditinggali oleh 800 pendeta di bawah kepemimpinan raja terakhir Raja Pajajaran atau raja terakhir Kerajaan Sunda yang bernama Pucuk Umon, atau bisa disebut juga Raga Mulya, dan beberapa orang mengatakan bahwa beliau adalah Surya Kencana. Kepercayaan mereka anut itu adalah Hindu. Salah satu buktinya adalah adanya Arta Caringan, di mana di Arta Caringan ini ada banyak sekali patung-patung dewa seperti Dewa Siwa, Dewa Durga, Batara Guru, Ganesha, dan juga Brahma. Waktu pun bergulir dan sampailah pada saatnya Sunan Gunung Jati bersama anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin itu pulang ke tanah Jawa
dan mereka itu mendapat kabar kalau Gunung Pulau Sari itu sangat keramat, sangat sentral religi, sangat bagus sekali untuk menyebarkan agama Islam. Maka mereka berdua pun memutuskan untuk mendakwahkan Islam di Gunung Pulau Sari tersebut. Pasukan Surya Kencana pun dapat ditaklukkan, tapi nggak ada pemaksaan dalam memeluk Islam. Alhamdulillah mayoritas banyak yang akhirnya memeluk Islam dari dakwah Sunan Gunung Jati bersama anak beliau yang bernama Syekh Maulana Hasanuddin. Dari situlah Sunan Gunung Jati menjadi raja di daerah Banten Girang. Ada satu lagi fakta yang menarik, ternyata Arca Caringin yang saya bicarakan tadi itu umurnya sudah sangat tua, lebih tua dari kerajaan Pajajaran, lebih tua dari kerajaan Majapahit. Bahkan konon katanya menurut ilmuwan yang bernama Frederick, ketika beliau meneliti Arca Caringin itu pada tahun 1950, ternyata Arca itu bahkan lebih tua daripada zaman kuno yang kita kenal. Itu artinya peradaban kita itu, peradaban orang Indonesia, peradaban orang Jawa itu sudah sangat kuno. Mungkin kunonya itu selevel peradaban tua yang ada di dunia, seperti Mesopotamia. Wallahu alam. Sangat menarik sekali. Selain itu ada juga beberapa pengalaman horor ketika seorang pendaki mendaki Gunung Pulau Sari. Kalau kalian tertarik, request di bawah, nanti kita bahas bareng-bareng lagi. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, kalian boleh koreksi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.